dokter. Apa? Masa ya dok, ada yang bilang kalau kita punya endometriosis itu kita harus banyak minum air kelapa. Terus cuma makan daun-daunan aja setiap hari supaya bisa hamil. Waduh, kayak kambing dong nanti. Ya ampun, kata siapa lagi sih itu? Udah nggak usah didengerin, itu cuma mitos. Mending kita dengerin aja video ini. Nanti aku kasih tahu tips untuk memperbesar peluang kehamilan pada pasien endometriosis. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Nika Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang memperbesar peluang kehamilan pada pasien endometriosis. Apa aja sih yang harus dikonsumsi dan apa saja yang harus dihindari? Sebenarnya endometriosis itu berasal dari sel-sel dinding dalam rahim yang harusnya keluar saat menstruasi ternyata mengalami flow back ke dalam sehingga memasuki rongga perut dan jatuh di tempat-tempat tertentu di mana selnya masih hidup dan bisa saja berkembang. Hal ini dikenal dengan teori retrograde menstruation. Nah, permasalahannya, sel-sel endometriosis yang masih hidup dan menempel di organ-organ yang tidak seharusnya bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan dan akhirnya akan menyebabkan nyeri. Ketika sel-sel endometrium yang berada di dinding dalam rahim mengalami menstruasi, maka sel-sel endometriosis ini juga mengalami perdarahan atau menstruasi. Dan hal ini juga bisa menyebabkan nyeri, peradangan, dan bahkan perlengketan. Nah, kondisi-kondisi ini akan meningkatkan rasa nyeri yang dirasakan oleh Smart Mom yang memiliki endometriosis. Tetapi jangan khawatir ya, endometriosis ini bukanlah penyakit seperti kanker yang sangat berbahaya, tetapi memang menyebalkan karena bisa menyebabkan nyeri dimanapun dia berada. Bahkan pada kondisi-kondisi yang sangat ekstrim, sel-sel endometriosis ini bisa saja berada di kepala. Nah, karena endometriosis ini adalah disease of theories, jadi penyebab pastinya tidak diketahui, maka ada teori lain yang mendukung perpindahan sel endometriosis ini ke kepala. So, kita nggak usah bahas deh tentang teori-teorinya yang begitu banyak. Tetapi kita akan bahas dari segi kesuburannya aja ya. Bagaimana endometriosis ini bisa mempengaruhi kesuburan dan bagaimana cara menanganinya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa endometriosis ini bisa saja menyebabkan perlengketan. Perlengketan-perlengketan yang terjadi bisa saja di dalam saluran tuba atau saluran telur dan bisa saja menghalangi pertemuan dari si sel telur dengan sperma. Selain itu, kista endometriosis yang terjadi di ovarium juga bisa menghambat perkembangan sel telur, bahkan bisa merusak beberapa sel telur sehingga menurunkan cadangan sel telur. Hal ini akan berbahaya untuk kesuburan nantinya. Oleh karena itu, penanganan endometriosis ini juga harus disesuaikan dengan derajatnya. Ada derajat 1, 2, 3, dan 4. Nah, Smart Moms harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke dokter kandungan yang memang bergerak di bidang infertilitas untuk menilai derajat dari endometriosis yang Smart Moms alami. Setelah itu, barulah bisa kita tentukan terapi apa yang sesuai untuk Smart Moms. Nah, pada kasus-kasus di mana endometriosis itu sudah memasuki derajat 3 dan 4, maka terapinya akan lebih ekstrim dan melibatkan operasi. Contohnya seperti operasi-operasi laparoskopi operatif. Nah, selain itu, pada kasus-kasus di mana derajat 3 dan 4 sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan AMH atau cadangan sel telur terlebih dahulu dan sangat disarankan metode promil dengan IVF ataupun bayi tabung. Program bayi tabung digunakan untuk mengkolek embrio, di mana embrio-embrio tersebut nantinya akan di-freezing dan kemudian baru dilakukan terapi kepada Smart Mom sebelum dilakukan embrio transfer. Nah, kalau Smart Mom masih di derajat 1 ataupun derajat 2, sebaiknya cepat-cepat deh ketemu dengan dokter kandungan yang bergerak di bidang infertilitas untuk dilakukan metode-metode promil yang masih mungkin dilakukan untuk Smart Moms dan pasangan Smart Moms. Untuk dietnya, ini sangat penting. Fokus program diet untuk penderita endometriosis bukanlah untuk menghilangkan penyakitnya, tetapi untuk meredakan inflamasi atau peradangan dan mengurangi nyerinya. Diet apa saja sih yang harus dikonsumsi oleh penderita
endometriosis? Nah, sebaiknya untuk menghilangkan inflamasi atau peradangan yang bisa dikonsumsi adalah makanan-makanan yang memiliki antioksidan tinggi. Kemudian makanan-makanan yang berserat, makanan-makanan yang mengandung magnesium dan zinc, dan juga zat besi. Kemudian omega 3, karena omega 3 ini mengandung EPA dan DHA yang bisa menurunkan kadar-kadar fatty acid yang jenuh di dalam tubuh. Seperti kita ketahui, lemak-lemak jenuh tersebut bisa saja meningkatkan inflamasi atau peradangan di dalam tubuh. Oleh karena itu, Smart Moms juga harus menjaga postur tubuh agar tetap dalam kondisi normal, tidak overweight ataupun obes, dan menghindari makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh yang tinggi. Kemudian, jika Smart Moms ingin mengkonsumsi daging, sebaiknya mengkonsumsi daging yang rendah lemak atau tidak ada kandungan lemaknya. Nah, seperti tenderloin. Ada satu diet yang bisa Smart Moms gunakan, yaitu diet rendah FODMAP. Nah, kalau Smart Moms pengen tahu nih, karbohidrat apa aja yang bisa dikonsumsi pada diet low FODMAP ini, nih lihat listnya. Jadi, bukan setiap hari harus makan daun-daunan ataupun minum air kelapa secara terus-menerus ya. Nah, tetap diet yang baik adalah diet bergizi seimbang. Cukup karbohidrat, cukup lemak, cukup protein, multivitamin, serat, dan mineralnya. Tetapi lebih diperbanyak pada konsumsi diet yang sehat ya. Tinggi antioksidannya, dan rendah lemak jenuhnya. Untuk terapi kesuburan Smart Moms nggak perlu khawatir. Terutama kalau endometriosisnya baru stadium 1 atau stadium 2. Mama bisa buru-buru nih ke dokter kandungan yang bergerak di bidang infertilitas untuk bisa dilakukan terapi sesuai dengan metode promil yang masih memungkinkan untuk Smart Moms dan pasangan Smart Moms. Nah, peluang hamilnya masih cukup tinggi kok. Yang penting tidak mengganggu endometrium, tidak terjadi perlengketan pada tuba sehingga tubanya paten ataupun tidak tersumbat, dan sel telurnya masih bisa berkembang, kemudian spermanya juga dalam kondisi normal. Peluang kehamilannya tetap tinggi kok. Nah, tapi untuk Smart Moms yang sudah memasuki endometriosis derajat 3 atau derajat 4, memang sebaiknya dilakukan IVF ataupun bayi tabung, dan setelah didapatkan embrio yang bisa di freezing, maka dilakukan terapi terhadap endometriosis tersebut untuk dilakukan operasi sesuai dengan kebutuhan, seperti laparoskopi ataupun laparotomi untuk reseksi adenomiosis dan lain sebagainya. Nah, pada kasus-kasus tertentu, operasi ini bukanlah yang utama. Pilihan lainnya adalah dengan injeksi obat GnRH agonis untuk membantu mengurangi derajat dari endometriosis ini walaupun tidak secara ekstrim, tetapi setidaknya cukup untuk bisa penanaman embrio. Nah, untuk kondisi seperti ini haruslah didiskusikan dengan dokter kandungan Smart Moms yang bergerak di bidang infertilitas. Jadi gitu deh, dan Smart Moms, paham kan? Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.